materi pada hari ini dengan tema waralaba atau franchise. Dengan judul materi cara kerja dan konsep bisnis franchise. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang franchise. Yang pertama itu pengertian. Pengertian franchise. Franchise adalah kerjasama bisnis di mana salah satu pihak mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari pemilik bisnis. Nah, kekayaan intelektual yang dimaksud di sini adalah berupa merek, produk, dan sistem operasionalnya. Yang kedua itu istilah-istilah dalam franchise yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada franchisor. Franchisor adalah pemilik pemilik atau mereka yang mengembangkan merek atau produk dan sistem tersebut. Selanjutnya itu ada franchise. Franchise adalah pihak yang bekerja sama atau mitra usaha. Yang ketiga itu ada fee dan royalty. Di sini terbagi atas dua, ada initial fee dan royalty fee, di mana initial fee adalah biaya awal atau jumlah yang dibayarkan oleh franchise kepada franchisor untuk memulai dan menjalankan suatu bisnis franchise. Selanjutnya ada royalty fee. Royalty fee adalah pembayaran berkala yang dikeluarkan eh, oleh franchisee biasanya dihitung sebagai persentase dari pendapatan dan penjualan. Royalty fee ini bisa diingat bahwa royalty fee itu hanya royalty fee masing-masing perusahaan dan sistem operasionalnya. Selanjutnya yang ketiga itu franchisee atau mitra usaha membayarkan waralaba dan royalti. Poin yang keempat itu cara kerja waralaba. Nah, cara kerja waralaba itu ada beberapa poin juga. Yang pertama, satu, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dilakukan oleh franchisor atau pemilik usaha karena dia yang mengetahui di mana kira-kira lokasi yang strategis untuk usahanya. Yang kedua itu perjanjian waralaba, di mana franchisee dan franchisor perjanjian kontrak terhadap melakukan perjanjian kontrak kerjasama bisnis franchise. Yang ketiga itu pelatihan. Pelatihan yang diberikan oleh franchisor baik itu berupa pelatihan operasional dan manajemen. Kelima, pengawasan agar baik, maka semua mitra usaha yang bekerja sama dengan suatu produk dapat mengalami kerugian dan franchisor juga dapat dan nama merek tersebut dapat mengalami penurunan. Yang keenam itu penerimaan royalti. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus agar teman-teman lebih paham. Misal, contoh ada seorang pemuda yang ingin membuka bisnis usaha kuliner makanan. Kita sebut saja namanya Budi. Dia menanamkan modal awal itu 10 juta. Ia mendirikan pertama hanya warung kecil. Setelah beberapa tahun kemudian telah menjadi restoran yang sangat besar, hingga pada akhirnya banyak 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 orang yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Pada suatu waktu ada seseorang yang ingin berminat dan tertarik dengan perusahaan tersebut, hingga pada akhirnya eh, tersebut saja orangnya itu Putri. Ya, ia menghubungi Budi untuk bekerja sama bekerja sama kepada perusahaannya itu bernama Seklo. Nah, Putri menghubungi perusahaan tersebut dan menyepakati kontrak yang diberikan oleh Seklo, mulai memberikan izin, membantu menjual, menyajikan di cabang tersebut. Dan Putri pun berjanji untuk mengawasi dan menjaga kualitas makanan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan yang datang. Dan menyetujui standar operasional yang telah diberikan. Selanjutnya, perusahaan Seklo memberikan izin lisensi kepada Putri dengan nama Seklo dapat menggunakan merek, produk, dan sistem operasional secara bersamaan sesuai dengan perizinan yang berlaku. Nah, adapun hitungan-hitungan sederhananya, misalnya Putri menginvestasi 10 juta untuk modal awalnya, dan royalti fee yang ditetapkan oleh perusahaan Seklo itu 6%. Nah, adapun perinciannya itu misalnya investasi awal itu terdiri dari bahan makanan, warung, terus 10 dikali 30 hari. Jadi hasilnya itu 7,5 juta. Selanjutnya kita hitung pengeluaran per bulannya.
Misal harga produknya itu 3.000 dan terjual harga produk yang Putri ambil dari franchisor itu 3.000 dan dalam sebulan berlaku 50 porsi dikali 30 hari dapat menghasilkan 4,5 juta per bulan. Jadi pengeluarannya itu 4,5 juta per bulan. Selanjutnya royalti fee. Royalti fee-nya itu 6% dikali 7,5 juta, pendapatan per bulannya sama dengan 450.000. Terus tagihan bulanannya, atau misalnya seperti kayak tagihan air, misalnya 50.000 per bulan. Terus gaji karyawan 1 juta. 4 juta 500 ditambah 450.000 ditambah 50.000. Tagihan bulanan 50.000 dan gaji karyawan 1 juta, totalnya itu 6 juta. Jadi pengeluaran per bulannya itu adalah 6 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung laba bersih. Untuk menghitung laba bersih, kita menggunakan rumus yaitu omset dikurangi pengeluaran. Omset per bulannya itu 7,5 juta dikurang 6 juta. Jadi laba bersihnya itu 1,5 juta. Adapun untuk menghitung ROI atau Return on Investment, waktu yang dibutuhkan untuk balik modal yang dengan cara laba bersihnya dikalikan dengan 100% dan dibagi investasi awal. Nah, laba bersihnya tadi itu 1,5 juta dikali 100% dibagi 10 juta menghasilkan 15%. Selanjutnya 15% ini kita bagi dengan 100% menghasilkan 6,6 sekian. Jadi kita buatkan agar Putri dapat balik modal yaitu sekitar 6 sampai 7 bulan baru bisa balik modal. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk Putri dapat mendapatkan modalnya kembali itu sekitar waktu cukup lama. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaan franchise bisa melakukan hitungan-hitungan sederhana ini. Nah, selanjutnya adapun kelebihan bisnis franchise. Kelebihan bisnis franchise itu yang pertama mendapatkan merek yang terkenal dan dipercaya, sistem operasional yang sudah teruji, mendapatkan pelatihan dan dukungan, biaya awal yang rendah. Terus perluasan pasar dan jaringan. Selanjutnya itu pengembangan bisnis yang sangat cepat, biaya promosi yang rendah, meningkatkan merek dan reputasi suatu brand. Adapun kekurangan atau resikonya, yang pertama itu resiko konflik dengan mitra usaha, resiko kehilangan reputasi jika mitra usaha jika mitra usaha gagal dalam menjalankan bisnis tersebut, ketergantungan pada kualitas mitra usaha, terus ketergantungan pada franchisor, kekurangan kebebasan dalam mengambil keputusan, kontrak yang ketat dan sulit untuk diubah, resiko kehilangan investasi apabila franchisor gagal dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, adapun beberapa contoh bisnis franchisor di Indonesia. Franchisee di Indonesia yang pertama itu ada Indomaret, Alfamart, GNT Express, Kebab Turki, Baba Raffi, Esteller 77, Coklat Impian. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dipahami, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Bagus sekali presentasinya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Putri Salman ya. Oke, kita sudah dengarkan bersama satu pemaparan yang lengkap tentang franchise ya. Tadi diawali dengan menyampaikan perkenalan tentang franchise itu. Ya, saya kira sangat jelas penyampaian dari Putri bahwa franchise itu adalah sebuah bentuk kerjasama bisnis. Ya, pemilik bisnis yang kita sebut sebagai franchisor yang memberikan hak kepada pihak lain yang berminat untuk menjalankan bisnis itu dengan merek yang sama, dengan sistem yang sama, dengan semua SOP, standar operasi dan prosedur yang sama, dengan yang dimiliki oleh franchisor, dan itu dilakukan oleh franchisee. Sebagai jelaskan bahwa konsep kerjasama bisnis ini memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan masing-masing.
dan juga tadi sudah dicontohkan ada kasus yaitu Budi ya, yang mencoba untuk membuat usaha kuliner ya, mungkin apa namanya, jual-jual makanan begitu, dan ternyata menarik minat seorang yang tadi disebut sebagai bernama Putri ya, dengan investasi yang awal dengan hitung-hitungannya ya, omsetnya per bulan itu 7,5 juta, tapi setelah dikurangi dengan biaya-biaya itu termasuk fee dan lain-lain sebagainya, laba bersih ya, laba bersih sebesar 1,5 juta rupiah ya. Dari perhitungan return on investment ya, membandingkan antara penghasilan dengan nilai investasi awal yang diberikan oleh si franchisee, dalam hal ini Putri, ternyata 15%. Ya, jika sebuah investasi itu memberikan ROI sebesar 15% per bulan, itu berarti ditargetkan 6 bulan ke depan usaha yang dikelola oleh Putri itu, yang merupakan franchise dari usahanya Pak Budi, itu akan kembali modal ya. Jadi segala penghasilan setelah 6 bulan ke-6 itu ke si Putri ya. Oke, terlepas dari kasus tadi ya, juga sudah disampaikan ada begitu banyak contoh jenis-jenis usaha yang memakai pola franchise ya. Ada usaha di bidang jasa, ada usaha di bidang makanan ya, seperti siap saji, KFC itu adalah contoh, McD, CFC ya, dan berbagai macam-macam produk-produk yang bisa saja itu berstandar sebagai waralaba internasional, nasional maupun waralaba yang lokal. Nah, selanjutnya saya mau berdiskusi dengan adik-adik sekalian. Anggaplah kita ini berada pada posisi Putri yang tadi di dalam kasus ada usaha franchise yang dibuka oleh Pak Budi dalam bidang kuliner. Ya, andaikan adik-adik sekalian ini memiliki modal yang sama, katakanlah semua punya modal 10 juta rupiah. Ya, Anda sebagai pebisnis pemula, katakanlah belum ada pengalaman sama sekali, ya. Sebagai pebisnis pemula, kita memiliki modal 10 juta dan kita diperhadapkan pada pilihan, apakah kita mau berbisnis dengan pola franchise dengan mengambil bisnis dari yang sudah dibuat oleh Pak Budi, atau Anda mau membangun bisnis dengan brand sendiri ya, tanpa ada kaitan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, tentu dengan pertimbangan masing-masing. Ya, jadi pertanyaan diskusinya adalah ketika kita diperhadapkan pada kondisi sebagai pengusaha pemula mau memulai usaha dengan modal 10 juta, apakah saudara akan memilih untuk menjadi franchisee pada usahanya Pak Budi, atau apakah saudara akan memulai bisnis dengan tanpa melakukan franchise, tetapi melakukan bisnis dengan sendiri ya, tanpa ada keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan itu. Ya, silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda dan sampaikan alasan yang menjadi pertimbangan Anda memilih pilihan itu. Apakah berbisnis franchise atau tidak berbisnis franchise. Silakan dan sebut nama, selanjutnya sampaikan pendapatnya. Silakan, saya berikan kesempatan. Siapa yang pertama mau menyampaikan pilihannya? Oke, baik, saya Pak Reza Saputra, Pak. Reza Saputra, silakan Reza. Oke Pak, kalau menurut saya Pak, saya memilih mendirikan usaha sendiri. Karena kalau usaha sendiri ada kemungkinan lebih terjaga dari segi keamanannya, rahasianya, dan lain-lain. Seumpama seumpama kita franchise ke orang lain. Dan di suatu cabang terdapat satu masalah sampai viral, itu akan berdampak kepada franchise yang lain, entah dari omsetnya menurun, entah dari
investor-investor yang masuk akan menurun, Pak. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Sebuah argumentasi yang cukup ya. Alasan utamanya adalah Reza ini jika diperhadapkan pada kondisi itu memilih untuk berbisnis sendiri ya, tanpa melihat apa keuntungan daripada berbisnis dengan cara franchise. Pertimbangannya adalah kalau berbisnis sendiri lebih terjaga ya, tidak mudah untuk dimasuki dan diketahui oleh pihak lain, dan kalau terjadi risiko kalau itu franchise maka tentu akan berakibat pula kepada usaha yang dikelola oleh Reza ya, kalau sekiranya memilih franchise, sehingga Reza memilih untuk tidak memilih franchise dan menjalankan usaha sendiri. Silakan dia mau menanggapi atau mau menyampaikan pendapat, angkat tangan dan langsung berbicara. Ya, Makfira, Untuk saya silakan. sendiri, saya akan memilih untuk Lain siapa? untuk saya sendiri, saya akan memilih untuk melakukan bisnis franchise karena seperti yang dijelaskan tadi, bisnis franchise memiliki akses ke merek terkenal. Maksudnya kita tidak perlu repot-repot buat branding karena merek sebelumnya sudah terkenal. Jadi kita cuma menyalurkan saja. Terus risikonya juga lebih rendah karena pasti bisnisnya sudah dikenal banyak orang dan kita tinggal melanjutkan saja. Terus ekspansinya juga cepat karena dapat memperluas jangkauan pasar tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk setiap lokasi. Terus seperti yang tadi Reza katakan, kalau misal viral itu kan berdampak buruk, tapi kalau misal viralnya berdampak baik, itu juga bisa berdampak baik untuk kita. Sekian saja, Pak. Ya, baik. Makfira ternyata berpendapat bahwa lebih tertarik mengelola bisnisnya dengan pola franchise. Ya, pertimbangannya bahwa tidak perlu lagi repot-repot untuk memperkenalkan karena masyarakat sudah kenal, kemudian jangkauan bisnisnya tentu sudah lebih luas, dan juga tidak selamanya kalau ada viral negatif. Ya, kalau viralnya adalah viral yang positif, justru menurut Makfira berdampak positif buat bisnisnya. Ya, ini adalah semua pertimbangan-pertimbangan kita ya. Saya kira kita akan mencoba memperbanyak pendapat-pendapat yang lain. Silakan, masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh memilih salah satu dari pendapat itu yang sejalan atau mau menanggapi, silakan. Ya, bisa lakukan raise hand, boleh mau langsung bicara, sebut nama, silakan. Oke, Pak. Saya, Pak. Siapa? Farid, Pak. Ya, silakan Farid. Kalau saya sih, Pak, menurutku saya akan pilih ke bisnis franchise karena seperti yang dikatakan tadi Pak Fira, itu brandnya atau miliknya sudah dikenal banyak orang, Pak. Terus mungkin sebelum perusahaan itu yang bikin franchise, pasti sistemnya sudah diuji. Jadi mungkin lebih apa sih? Lebih anu ke franchise, Pak, daripada bikin brand sendiri atau merek sendiri. Kelemahannya kalau bikin merek sendiri itu harus lagi branding merek kita sendiri dan mungkin agak susah di branding. Jadi saya lebih pilih franchise karena mungkin brandnya sudah dikenal atau mereknya sudah dikenal, Pak. Itu alasannya. Ya. Mungkin itu ya, Pak. Baik, makasih Farid pendapatnya. Saya kira kelihatannya Farid ini sependapat dengan Makfira ya. Oke, baik. Silakan yang lain. Bagaimana pendapatnya? Kita akan mencoba mendapatkan bagaimana pertimbangan masing-masing. Ya, tentu adik-adik sekalian semua punya pilihan. Ya, mau franchise atau mau kembangkan sendiri. Ya, tetapi kan yang paling penting adalah apa yang menjadi alasan, pertimbangan sehingga kita memilih hal itu. Ya, silakan sampaikan pendapatnya. Berikutnya siapa lagi? Sudah ada 3 pendapat. Silakan, sebut nama. Ayo.
Atau kita dengarkan bagaimana pendapatnya Putri? Silakan Baik, Putri. menurut ya Pak. Nah, kalau dari pendapat saya sendiri, secara pribadi, mungkin saya akan memilih bisnis franchise sendiri. Kenapa? Karena menurut saya, dengan kita bekerja sama dengan franchisor, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk memulai bisnis dari nol, atau kita hanya menjalankan gimana ya? Bisnis franchise. Alasannya itu karena kita dapat memulai dengan modal yang cukup rendah dan kita mendapatkan merek yang sudah terkenal di kalangan masyarakat luas. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan promosi yang dengan biaya yang cukup mahal, dan mungkin sistem operasionalnya juga sudah teruji, dan pasti franchisornya sudah franchisornya pasti selalu melakukan pengawasan terhadap para franchisee agar mereknya itu tetap aman dan tidak bisa dibilang minim terhadap risiko tersendiri. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Putri sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira ini untuk sementara ya. Kelihatan lebih banyak yang memilih franchise ya. Dengan pertimbangan yang paling banyak itu adalah cukup dengan mengeluarkan modal yang sama, tetapi berbisnis dengan brand yang sudah terkenal. Ya, tentu itu adalah satu pertimbangan yang rasional ya. Tetapi belum tentu bagi yang lain. Ya, karena kan masing-masing punya karakter, masing-masing punya kecenderungan yang berbeda-beda. Tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Reza itu, ya menarik juga ya. Karena bagi yang memilih franchise kan sudah tahu resikonya juga bahwa kalau franchise itu eh, ada fee-nya ya, ada fee ketika di awal, kemudian ada fee royalti ketika berlangsung, dan ya tadi dijelaskan oleh Putri ketat sekali aturan-aturannya ya, dan kita tidak bebas untuk melakukan kreasi-kreasi karena bisnis itu kita jalankan ya harus sesuai dengan SOP daripada franchisor. Ya, itu adalah risiko-risiko yang kalau kita mengelola bisnis dengan cara franchise. Ya, jadi di samping dengan kelebihan-kelebihan tadi itu, ya sekarang perlu juga dipertimbangkan apa kekurangan-kekurangan. Sehingga nanti kita akan peroleh kira-kira kembali mempersilakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapat, kita masih punya waktu yang cukup untuk berdiskusi. Silakan. Silakan. Menurutku Pak, alasanku memilih non franchise juga untuk atau bisnis sendiri dapat juga menghemat biaya atau kebebasan dari pengambilan keputusan, dan alasannya juga banyak Pak. Dapat juga peluang, dapat juga untuk melakukan bisnis itu Pak. Tidak, alangkah baiknya untuk memulai dari awal atau dari nol supaya bisa didapat kayak kayak susah-susahnya atau senangnya bisa kita rasakan sendiri daripada kayak menopang sama orang lain untuk berbisnis. Maka dari itu Pak, alangkah baiknya lebih bagus bisnis sendiri Pak, karena supaya kita dapat supaya juga bisa jadi bos begitu, karena tidak mungkin jadi bos kalau cuma menopang di bisnisnya orang atau brandnya orang. Lebih bagus bisnis sendiri Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, makasih, bagus sekali pendapatnya Niko ya. Artinya begitu dihargainya kebebasan ya. Yang mau diambil dari situ adalah kebebasan. Kemudian mau merasakan suka dukanya. Ya, kita start dari nol, kita rasakan bagaimana kalau itu susahnya mencari pasar, susahnya membangun brand, dan kemudian ya efeknya suatu saat kita bisa menjadi pemilik sendiri. Ya, justru bisa menjadi franchisor ya. Karena itu kita yang membangun sendiri brandnya kalau sukses ya. Saya kira ini satu pertimbangan yang menarik juga. Silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi dari yang tadi pro kepada franchise. Devianti Pak. Silakan. Devianti, silakan Devianti. Mohon maaf Pak, kameranya tidak bisa on karena lagi berhalangan Pak. Oke, siap. Silakan. Sebelum kita memilih bisnis franchise, ada beberapa pertimbangan yang matang yang perlu dipersiapkan. Nah, apa itu? Yang pertama, kita harus melakukan riset yang mendalam
Bagaimana itu? Pelajari terlebih dahulu dengan seksama tentang franchisor, produk atau jasa yang ditawarkan, atau serta kondisi pasar. Nah, yang kedua, membandingkan berbagai pilihan. Nah, teman-teman jangan terburu-buru memilih. Bandingkan beberapa pilihan franchise untuk menemukan yang paling sesuai dengan tujuan dan kemampuan teman-teman. Selanjutnya, konsultasikan dengan ahli. Konsultasikan dengan konsultan bisnis di hukum untuk mendapatkan saran yang komprehensif. Nah, franchise menawarkan peluang bisnis yang menarik, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Keputusannya ada di tangan teman-teman sekalian untuk menimbang semua faktor dan memilih opsi yang paling sesuai dengan profil bisnis teman-teman. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira ini bagus sekali ya dari Devianti. Jadi Devi tidak memilih, tidak dalam kapasitas memilih, tetapi memberikan semacam dasar-dasar buat kita untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum kita memilih. Ya, baik itu kita mau memilih franchise maupun tidak memilih franchise, ya, atau memilih yang bukan franchise dengan beberapa langkah-langkah. Ya, tadi pertama lakukan riset, ya, lakukan penelitian, lakukan intelijensi pasar, kira-kira bagaimana kondisi daripada franchise itu. Kemudian yang kedua, lakukan komparasi, lakukan perbandingan. Ya, bagaimana jika melakukan franchise dan bagaimana jika melakukan yang non franchise. Ya, dan juga jangan lupa konsultasi dengan ahli. Ya, untuk mendapatkan masukan-masukan kira-kira yang mana lebih bagus kita pilih. Ya, saya kira ini satu pendapat yang bijak dan menambah menambah wawasan kita untuk nanti melakukan pilihan-pilihan. Ya, terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Devi, saya kira tetap kita perlu melakukan pemilihan. Ya, katakanlah sudah kita melakukan riset, sudah melakukan komparasi, kita sudah melakukan konsultasi dengan ahli. Nah, sekarang pilihan kita bagaimana? Ya, pilihan kita kemana? Jadi tadi sudah ada dua, ya, ada pendapat yang mau franchise dan yang non franchise dengan pertimbangan masing-masing. Silakan, kita masih punya waktu untuk silakan, Pak, ada tambahan sedikit. Pertanyaan Reza, ya, silakan. Pertanyaan Reza. saya kembali kepada yang memilih franchise. Jika modal kalian rendah tapi ingin berusaha bisnis dan secara umum SOP-nya sudah terukur, entah dari segi listrik, bahan-bahan, pengeluaran yang tak terduga, kendaraan, gaji karyawan, dan diharuskan untuk tapi modal kalian tidak cukup, entahkah dibilang pendapatan kalian tidak menutupi, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan yang masuk, dan diharuskan untuk menambah modal. Beda dengan berusaha sendiri. Usaha sendiri bisa dengan modal yang seminim mungkin dan berusaha keras untuk melakukan penekanan biaya yang tak terduga dengan cara merintis dari bawah, mengetahui sela-sela usaha itu sendiri, di mana cara mainnya, di mana sistem fatalnya, dan di mana keuntungan terbesar yang bisa didapatkan. Oke, sekian dari saya, Pak. Baik, bagus sekali ya. Ada tambahan dari pertimbangan Reza bahwa kalau kita melakukan non franchise itu lebih fleksibel, ya, dari utamanya dari sisi penggunaan anggaran, ya, karena kita kalau franchise itu kan katanya sudah ada biaya tetapnya, ya, harus membayar listrik, membayar karyawan, membayar fee, membayar royalti dan lain sebagainya. Sementara modal yang kita punya ini sebenarnya belum cukup untuk membackup, ya, daripada kita masuk dalam bisnis yang meskipun kelihatannya menguntungkan, tetapi ada biaya-biaya tetap yang harus disiapkan. Ya, seperti yang digambarkan oleh Putri tadi kan, laba bersihnya ternyata hanya 15%. Ya, jadi kalau kita misalnya mengelola dengan modal 10 juta, ya kalau menurut Reza, mending kita kelola sendiri. Kita tidak berada dalam aturan pihak lain, dan biaya-biaya kita bisa mainkan dan kita bisa atur sendiri bagaimana kondisinya. Bisa saja kita sendiri yang mengelola, sehingga tidak dibutuhkan biaya untuk tenaga kerja. Nah, ini adalah contoh pendapat yang kira-kira sudah ditambahkan argumentasinya. Silakan, ada tanggapan dari peserta yang lain?
Saya Pak Andi Nurwati Amalia. Ya, silakan Andi Nurwati. Kalau saya Pak ada dua pendapat, sama-sama di positif. Kalau franchise kan seperti yang dibilang teman-teman memilih minim resiko kayak modalnya rendah ji Pak, cepat ji berhasil. Toh kita juga tidak perlu memikirkan bagaimana mulanya dan ke depannya karena itu sudah diatur sama Ya, perusahaan yang dimodalkan toh Pak. Tapi anu juga kalau Pak sama yang dibilang Nicholas, kita bisa tahu perkembangannya bisnis tak sendiri, bisa jadi bos, eh, bagaimana dia, bisa juga, eh, peluang tak juga lebih besar ki. Terus kalau resiko Pak sama-sama memiliki resiko bisnis pasti ada naik turunnya, masalah gaji ataupun kayak masalah perusahaan sendiri. Itu saja Pak. ya baik. Ya, jadi saya kira betul yang disampaikan oleh Andi Nurwati ya, bahwa yang namanya bisnis itu tidak ada jaminan. Kita melakukan dengan cara franchise itu tidak ada jaminan bahwa tidak ada resiko kerugian. Ya, tapi kalau kita juga berdiri sendiri juga pasti resiko kerugiannya juga ada. Ya, eh, saya kira ini satu tambahan yang pertimbangan yang diberikan. Terima kasih Andi Nurwati. Ya, silakan. Masih ada? Kita masih punya waktu Saya kira-kira 10-15 Iya. menit. Saya Siapa? Pak, Farid, silakan Farid. Setelah itu Magfira ya. Farid dulu, silakan. saya mau jawab pertanyaannya jawab Pak, jawab Reza Saputra Pak tadi. Ya, silakan. Mungkin bagaimana kalau misalnya modalnya tidak cukup untuk franchise. Nah mungkin kita cari franchise yang lebih terjangkau lagi. Sama mungkin bisa negosiasi dengan franchisornya. Mungkin ada juga beberapa di Indonesia yang bisnis franchise yang Ya, jadi pada dasarnya Farid mau mencari alternatif ya untuk mensiasati kurangnya modal ya kita cari franchise yang butuhkan modal yang terbatas dan mau negosiasi dengan franchisor ya. ya Pak. Ya, silakan ada yang mau menanggapi, Magfira, silakan. Untuk tadi pernyataannya Farid, Reza, sama sih Pak, mirip-mirip dia sama Farid. Kalau Ya, misal terbatas di modalnya, otomatis kita juga pasti cari franchiser dengan modal rendah. Tidak mungkin kita langsung cari franchiser seperti KFC dengan modal berpuluh-puluh atau bahkan ratusan juta. Mungkin kita bisa mulai dari bawah kayak kebab Turki, mungkin itu modalnya di bawah 10 juta aja Pak. Jadi terus nggak harus juga kita kasih kerja karyawan. Kayak kalau misal kita kecil Ji, mungkin kita bisa Ji Pak kerja sendiri. Jadi kita cuma pakai mereknya terus kita nih yang jual ke sendiri kayak begitu Pak. Terus untuk penekanan biaya lain itu Pak, sama aja kayak misal usaha sendiri itu pasti juga sama-sama aja Pak. Jadi memang masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman kalau saya pribadi dengan modal modal kecil, kayaknya saya lebih milih franchise. Karena kalau misal saya pilih usaha sendiri, itu kayaknya bakalnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Kita cuma tinggal pakai mereknya, terus usahakan mulai dari 50%, tidak harus dari nol lagi Pak. Begitu. Terus juga mungkin saya bisa belajar sistem operasionalnya mereka bagaimana. Terus kalau misal saya menjadi bos, saya bisa belajar dari pengalaman yang sekarang buat sedikit tabung-tabung sedikit ilmuku sama penghasilanku buat buka usaha sendiri nantinya jadi lebih jelas Pak begitu. Karena ada pengalaman. baik. Makasih Magfira atas pendapatnya. Barangkali akan lebih bagus kalau kita coba melihat fakta. Ya, katakanlah bisnis-bisnis kuliner yang modal-modal murah seperti itu. Katakanlah tadi dicontohkan kebab misalnya ya. Atau mungkin ada kayak Hisana misalnya ya dengan modal yang terbatas tentunya ya. Kita tidak hitung misalnya tempatnya ya katakanlah kita model-model gerobakan lah kalau modal-modal 10 juta ya. Tentu kalau seperti yang sudah memiliki tempat yang permanen, kemudian dengan peralatan-peralatan yang sudah bagus di dalam, ya tentu itu di atas 10 jutaan itu ya, mungkin sampai 30 sampai 50 jutaan ya. Tetapi kalau modalnya 10 jutaan ya palingan yang gerobakan. Atau mungkin paling jauh adalah yang counter-counter. Ya ada meja-meja atau event desk
atau apa yang biasa kita jualan-jualan yang sifatnya sangat mudah untuk dipindahkan. Kalau misalnya malam bisa dipindahkan, kalau pagi diangkat lagi, ya mungkin seperti itu. Kalau modal-modal 10 juta. Nah, menurut pengamatan adik-adik sekalian, ya, menurut pengamatan adik-adik sekalian, kira-kira bisnis-bisnis seperti kebab dan usaha-usaha bisnis-bisnis franchise seperti itu, bagaimana pengamatan Anda selama ini? Apakah itu semua berkembang dengan baik? Tanda apakah justru kelihatannya yang berhasil itu hanya sedikit, lebih banyak yang gagal? Kira-kira menurut Anda, pengamatan kita, kira-kira Ya Pak. kalau kita jalankan kita mati, oh ini ada franchise ini. Ya, karena itu adalah merek yang banyak di mana-mana. Nah, menurut pengamatan Anda, kira-kira franchise seperti itu benar-benar bisa berkembang dengan bagus atau tidak? Kalau dari segi franchise-nya, sumpah saya ini franchise Pak. Saya franchise ke orang lain. Ya, Secara berarti kita franchise. Secara faktanya itu Pak, perputarannya itu di situ saja Pak. Stuck di situ. Sumpah taruhlah kebab. Perputarannya di situ. Di era digital sekarang Pak, orang lebih mementingkan instastory, kenyamanan, bagaimana suasananya yang dia dapat, vibes-nya, timbal baliknya apa yang yang punya tempat memberikan kepada dia yang lebih yang apa yang bisa dia lihat, umpama apa yang bisa dia lihat konsumen dari si penjual ini. Sekian Pak dari saya Pak. Ya, baik, makasih. Tambahan dari Reza, silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Saya lagi mau tambahan Pak. Saya dulu Vira. Saya Pak. Siapa? Oke, saya Pak Nicholas Sarkian Pak. Ya, silakan Niko. Oke, menurutku tuh Pak, kalau franchise alangkah baiknya untuk franchise itu lebih bagus kalau di perusahaan Pak, untuk kayak taruh bisnis di perusahaan, alangkah bagusnya di perusahaan saja, nggak usah kayak di bisnis kayak pasar-pasaran atau modal-modal 10 jutaan. Alangkah baiknya di perusahaan saja Pak, karena di perusahaan itu keuntungan juga lebih besar kalau soal franchise Pak. Tapi kalau untuk kayak di kalangan bawah yang seperti bisnis kecil-kecilan, alangkah baiknya bisnis sendiri lebih bagus atau brand sendiri lah. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, wah, lebih menarik lagi nih usulannya Niko ya, karena katanya kalau mau bisnis franchise kali yang besar saja, tapi kalau yang kecil-kecilan mending non franchise. Ya, bagus. Ya, oke. Silakan Mbak Vira. Sama seperti yang tadi, ini kan tepat tadi itu dari awal memang ditanyakan pendapatnya kalau misal modalnya 10 juta ya pasti kita juga mikirnya untuk bisnis kecil-kecilan Pak. Kalau misal kita Bapak tadi kasih pilihan dengan modal yang 100 juta atau 1 miliar, 5 miliar, pasti kita pilihnya juga franchise yang besar. Ya, betul. Terus untuk kayak menurut fakta ini Pak, kayak saya pribadi Pak, itu kalau misal jangan Pak kebab, es teh saja Pak, teh poci, itu kayaknya lumayan banyak nih cabangnya Pak. Maksudnya lumayan banyak nih franchise yang kerjasama sama franchisernya. Terus kalau misal saya pribadi, saya lihat penjual es teh di pinggir jalan, tapi saya nggak tahu mereknya, saya nggak mau beli. Kecuali misalnya kayak es teh poci, itu karena saya pernah mirasa dan rasanya menurutku cocok sama lidahku, saya pasti beli itu. Terus saya sempat juga Pak tanya-tanya, itu hari saya tanya bilang, berapa modalnya ini dan lain-lain, itu lumayan menguntungkan sih Pak. Jadi kalau saya berdasarkan fakta, saya tetap pilih bisnis franchise dengan modal kecil, terus pakai merek orang lain karena memang terjamin nih Pak. Karena saya pribadi juga alami begitu. Karena saya tidak mau beli kalau misal merek baru es teh manis harga 5.000, es teh jumbo. Terus ada yang lebih, ku tahu nih rasanya es teh poci karena beda-beda Pak rasanya kayak ini tuh Pak menetap nih kayak cocok di kalangan banyak orang begitu ya, kalau franchise. Kalau misal usaha sendiri, cocok di lidah belum tentu cocok di lidahnya orang lain. Apalagi bisnis baru tuh Pak. Begitu. Kalau kuliner ini Pak. Kalau misal di bisnis perusahaan kayak yang tadi Nicholas bilang, itu belum kepikiran pasti Pak. Cuman kalau pendapatku itu aja Pak. Ya, baik. Ya, bagus sekali ya. Makasih. Ini memang tadi kalau Magvira baik itu bisnis kecil-kecil maupun besar-besar ya tetap memilih yang franchise ya. Pertimbangannya kalau franchise modal 10 jutaan seperti yang saya tanyakan di awal itu, ya kita pilih franchise yang
layak dan yang bagus ya. Kan banyak juga ya. Ya seperti ST tadi yang dicontohkan. Kalau kebab mungkin hampir-hampir saya tidak melihat yang berkembang bagus ya. Mungkin karena produknya adalah produk-produk dari luar sehingga belum begitu cocok dengan lidah kita ya. Tapi bagi seperti teh dan lain sebagainya saya kira itu sudah cukup familiar dengan lidah orang-orang di sini. Ya, jadi pertimbangannya tetap memilih franchise. Silakan, Farid, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Itu Pak, sama ya Pak, sama kira. Tetap ya saya franchise. Kalau misalnya saya punya modal 10 juta Pak, kalau misalnya saya bikin usaha sendiri dengan modal 10 juta itu Pak, mungkin tidak cukup. Karena belum pakai apa Pak? Belum pakai untuk sewa kayak itu dibilang kita tadi gerobak-gerobak itu mungkin makan biaya juga Pak untuk beli atau sewanya. Jadi mungkin sama lebih susah di branding. Mending pilih franchise kalau misalnya modal 10 jutaan karena kan sekarang orang melihat brandnya bukan kalau misalnya brand baru dibikin orang nggak kenal dan mungkin harus lagi lebih lama untuk kasih kenal ke orang-orang, jadi tetap saya pilih franchise. Ya baik, makasih. Ya jadi yang dari awal memilih franchise tetap memilih franchise, yang dari awal memilih bukan franchise tetap memilih bukan franchise. Ya ini menarik ya. Dan di dalam persoalan ini ada sekalian, saya sekali lagi mengingatkan bahwa dalam diskusi ini kita tidak akan menentukan yang mana pilihan yang terbaik ya. Apakah pakai franchise atau tidak ya. Kita pada dasarnya hanya ingin mengungkap kalau orang memilih franchise itu pertimbangannya apa. Kalau memilih bukan franchise pertimbangannya apa. Ya kan itu yang paling penting saya kira. Dan mohon maaf ya, ada sekalian waktu kita mungkin tinggal beberapa menit lagi. Sebelum kita akhiri, mungkin saya tetap memberikan kesempatan kembali kepada Putri. Ada komentar akhir atau ada semacam closing statement. Silakan Putri. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa dari semua pilihan tadi, semua masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu bisnis franchise maupun non-franchise. Semua tergantung kebutuhan masing-masing. Misalnya mungkin ada yang tidak terlalu pandai dalam untuk masalah personal branding, mungkin bisa memilih bisnis franchise. Namun apabila ada yang mungkin merasa sanggup untuk saya mengakhiri diskusi ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan semoga tidak hanya terhenti secara teori tetapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Putri Salman ya atas Salman pada hari ini, dan alhamdulillah ada sekalian terjadi proses diskusi yang menarik ya karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan. Ya, saya kembali menyampaikan bahwa yang paling penting adalah apa alasan-alasan kita, apa kepentingan-kepentingan kita di dalam proses pemilihan itu. Ya, silakan Anda mau memilih franchise boleh, memilih bukan franchise juga boleh. Ya, tapi ingat ada tadi penyampaian dari Devi ya cukup bagus ya, bahwa sebelum kita memilih lakukan riset, lakukan penelitian, kemudian lakukan perbandingan, komparasi, dan jangan lupa konsultasi dengan ahli. Ya, karena tidak ada jaminan bahwa kalau kita franchise itu akan berkembang, kalau kita juga non franchise pasti akan gagal. Ya, semuanya terletak daripada kita, dan benar juga yang disampaikan tadi terakhir ya, bahwa pilihan itu juga dipengaruhi oleh karakter kita ya. Bagi orang yang suka tantangan, suka memulai yang baru, tentu dia lebih suka untuk bukan franchise karena dia akan merasakan sendiri bagaimana suka dukanya untuk membangun, meskipun risikonya besar. Tapi bagi orang yang mungkin rasional, mau menjalankan bisnis yang dengan biaya yang terbatas, dengan
brand yang sudah terkenal, ya tentu akan memilih franchise. Ya, saya kira intinya ada di situ, dan insya Allah untuk minggu depan selanjutnya kita akan kembali bertemu. Oh ya, mohon maaf adik sekalian, mungkin perlu kita sepakati karena ada penyampaian dari kampus bahwa untuk kelas gelombang kedua itu harus ada tambahan 2 kali pertemuan dalam minggu ini, Iya, Pak. 1 kali dan minggu depan 1 kali. Nah, Iya, Pak. kedepannya bagaimana? Apa kita mau melakukan di hari apa, jam berapa, untuk kita lanjutkan lagi yang sesi yang ketiga? Secara online itu Pak atau bagaimana Pak? Kelihatannya Pertemuannya, Pak? tetap online, tetap online. Online Pak Dik? Ya, online. Saya mengusulkan begini, bisa enggak kita online, tapi kita lebih awal masuk. Tetap jadwalnya minggu depan, tetapi kita lebih awal masuk. Berarti jam 6 pagi, Pak. Enggak juga, jam 7 lah. Boleh Pak, boleh Pak. Tadi setengah 9 Mi. Kalau walaupun dalam 6 poin. Maksud saya kalau kita masuk berarti bisa 2 ya. Bisa 2. Bisa aja Bang. Berarti ada dua materi yang kita bisa tampilkan dalam 1 kali Boleh pertemuan. Pak. Berarti dibahas sekali lagi materi ini Pak. Bukan ini. Berarti berikutnya adalah anti monopoli, ya, dan sekaligus oleh pembiayaan, ya. Iya, Pak. Oh, berarti langsung materinya monopoli sama pembiayaan. Ya. Apakah kita mau laksanakan minggu ini atau minggu depan? Langsung online. Ada Pak. Pak, monopoli. Seru online. Kalau Langsung Monopoli. minggu ini, kan sebentar ini kan adik-adik kuliah lagi ya di mata kuliah. Malam kuliah. Tidak masuk. Tidak masuk, Nggak Pak. masuk sih Pak. Nggak masih Ji, Pak. Malam Pak baru dia Pak. Oh, Lanjut Mi Pak. ya. Nah, masalahnya saya sudah terlanjur juga ada jadwal. Iya, Pak. Minggu depan saja Pak. Ya, boleh minggu depan, juga kita minggu ini, mungkin hari Kamis atau hari Jumat, tergantung kita lah. Atau kan ya, Pak. 3 sore. Ya. Bentar, Pak. Buka record lagi jam 3 sore. Sebentar, Iya, Pak. Ada yang kerja Resa. ada yang kerja. Oh, ada yang kerja mengerti kok. Atau kalau begitu kita mulai saya minggu depan ya. Kita mulai saya minggu depan lebih awal ya.